Secara umum manusia merasa sangat takut melihat penampakan jin, makhluk astral, karena secara naluri kita takut terhadap wajah buruk mengerikan dan mencikkan. Untuk itu, yang terpenting di sini adalah kita tidak secara sengaja mencari-cari masalah agar bisa melihat penampakan makhluk astral itu. Di samping tidak ada manfaatnya, perbuatan semacam ini bisa membuat jin semakin bangga untuk mempermainkan kita. Kemudian, secara umum, jin yang menampakkan diri kepada manusia, ada yang bermaksud jahat dan ada yang sebatas iseng. Terkadang setan itu datang dengan maksud jahat, misalnya ingin membunuh kita atau membakar kita. Kejadian semacam ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Abu Tayyah meriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Abdurrahman ibn Jabash, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika setan hampir saja membunuh beliau. Kemudian Abdurrahman bin Jabash menceritakan, suatu ketika datang beberapa setan dari berbagai lembah untuk menyakiti Rasulullah SAW. Kata Abdurrahman ibn Jabash radhiyallahu anhu, mereka turun dari beberapa pegunungan, dan di antara mereka ada salah satu yang membawa obor dengan api menyala-nyala. Dia ingin membakar Rasulullah SAW. Beliau pun merasa takut. Kemudian datang Jibril alaihissalam dan mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad SAW, ucapkanlah kata Jibril, ucapkanlah doa. Apa yang harus diucapkan? Apa yang harus aku berdoa kepada Allah? Bacaan itu maknanya begitu. Tanya Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatil tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariq yatruku bi khairi ya Rahman. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, yang tidak akan dilewati oleh orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yang diciptakan dan dijadikannya, dari kejahatan apa yang turun dari langit dan yang naik ke dalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di bumi dan yang keluar darinya, dari kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta dari kejahatan-kejahatan yang datang di waktu malam, kecuali dengan tujuan baik, wahai Rob yang maha pengasih. Seketika itu api yang dibawa syaitan atau setan tadi langsung padam, dan mereka pun pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, dan disyaratkan oleh Syu'aib al-Arnaud rahimahullah ta'ala. Beliau adalah pakar al-hadis kelas Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian terkadang ada juga syaitan yang menampakkan diri hanya sebatas iseng, bukan untuk menyakiti atau membunuh manusia. Salah satunya ada yang datang untuk mengambil barang milik manusia, sebagaimana peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seseorang mencuri, yaitu pencuri, dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
akan kulaporkan kamu kepada Rasulullah SAW, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang ini pun memelas, minta dilepaskan karena dia sangat membutuhkannya dan punya tanggungan keluarga. Dilepaskanlah pencuri ini. Siang harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan kejadian yang tadi malam, Nabi SAW bersabda, dia itu dusta, dia bohong, dia akan kembali lagi. Benar, di malam kedua dia datang lagi, ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan memelas. Kemudian beliau lepas oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Malam ketiga dia datang lagi. Hal ini tidak ada ampun. Orang ini pun minta dilepaskan. Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Dan dia mengatakan, jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat tersebut, maka akan ada penjaga dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta. Yang ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khususnya pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan. Dalam kitab Fathul Bari diterangkan pada jilid keempat. Kejadian yang sama juga dialami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menangkap jin yang mencuri kurma di kebunnya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin, apa yang bisa menyelamatkan kami manusia dari gangguan kalian? Si jin menjawab, ayat kursi. Barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga pagi. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga sore. Lalu paginya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW untuk menuturkan hal ini. Apa yang terjadi kepada beliau, dan beliau menjawab, Sadiqul Khabis, si buruk itu berkata benar. Sadiqul Khabis, ya, si buruk artinya syaitan tadi, jin yang suka bohong. Kata Nabi SAW, Sadiqul Khabis, ya, si buruk itu berkata benar. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga hadis riwayat Hakim, dan sanadnya kuat, kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala. Untuk jenis yang kedua ini disarankan agar kita memperdulikannya cuek atau cukup dengan membaca ayat kursi atau zikir-zikir lainnya. Tidak disarankan mengajak bicara atau berinterview, wawancarai, karena bisa membuat mereka merasa diladeni dengan permainan yang dia lakukan. Maka itu jika kita, ya, qadar Allah, ya, qadar Allah, melihat yang dianggap oleh manusia seperti kuntilanak, dedemit dan semacamnya, yaitu jelmaan jin, ya, yang menyerupai sesuai dengan anggapan manusia tersebut, ya, maka apa yang kita lakukan? Membaca ayat kursi, ya,
berdoa-doa dengan bacaan-bacaan ya, perlindungan seperti Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga pentingnya untuk mentauhidkan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Maka tauhid yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Ini jalan satu-satunya agar supaya kita oleh Allah dilindungi dalam keadaan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.